Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengembangan sistem sandwich ELISA untuk diagnosis antigen permukaan virus hepatitis B dan antibodinya dalam serum manusia. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama Nur Aisyah Amini, yang kedua saya sendiri Pinka Natasha Putri, yang ketiga Nila Amelia, yang keempat Novita Dwiyanda, dan yang terakhir adalah Sel Amanda. Pada deteksi penyakit yang akan diujikan yaitu adalah hepatitis B, di mana penyakit ini adalah penyakit radang hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B (HBV) yang merupakan anggota keluarga dari Hepatnaviridae. HEPA yang artinya hati, DNA adalah asam deoksiribonukleat. Infeksi ini menyebar terutama melalui kontak perkutan dengan darah yang terinfeksi. Misalnya, berbagi jarum suntik oleh pencandu narkoba atau transfusi produk darah yang belum di-screening untuk HBV, serta petugas kesehatan yang bersentuhan dengan darah atau cairan tubuh yang berpotensi terkontaminasi. Dan siapapun yang melakukan kontak intim dengan orang yang terinfeksi. Virus hepatitis B ini juga ditemukan di hampir semua jenis cairan tubuh manusia dan telah diketahui dapat menyebar melalui kontak oral dan genital. HBV juga ditularkan secara prenatal dari ibu ke anak. Biasanya, gejala yang dialami oleh penderita hepatitis B yaitu timbul rasa nyeri pada bagian perut disertai dengan lemas, mual, muntah, dan hilangnya nafsu makan. Dalam beberapa kasus, dapat ditemukan pasien yang mengalami gejala seperti penyakit flu, kulit, dan mata terlihat kuning. Subjek penelitian terdiri dari kriteria dan jumlah. Pada kriteria yang pertama, subjek yang diteliti yaitu sistem diagnosis ELISA yang dikembangkan menggunakan antibodi monoklonal atau MAB dan poliklonal atau PAB. Penggunaan sampel serum manusia positif dan negatif terhadap hepatitis B untuk membandingkan kit ELISA buatan sendiri dengan kit komersial. Pada pasien positif hepatitis B, yaitu serum yang mengandung antigen permukaan hepatitis B atau HBsAg atau antibodi terhadap antigen tersebut atau anti-HBsAg. Digunakan untuk menguji sensitivitas sistem ELISA dalam mendeteksi keberadaan HBsAg atau anti-HBsAg. Pada pasien negatif hepatitis B, yaitu serum yang tidak mengandung HBsAg atau anti-HBsAg. Digunakan untuk menguji spesifisitas sistem ELISA terhadap sampel negatif. Selanjutnya jumlah. Jumlah sampel yang digunakan untuk mendeteksi HBsAg yaitu 280 serum pasien dan untuk mendeteksi anti-HBsAg yaitu 173 serum pasien. Spesimen yang digunakan, jenis dan cara pengambilan spesimen. Jenis serum yang digunakan yaitu serum manusia. Serum diperoleh dari pasien yang terinfeksi dan tidak terinfeksi hepatitis B, serta serum diperoleh dengan cara pemisahan komponen darah. Darah pasien diambil menggunakan prosedur standar venipunctur dan kemudian dilakukan sentrifugasi untuk memisahkan serum dari bagian darah lainnya seperti sel darah merah dan sel darah putih. Bagian spesimen yang dianalisis ada dua, yaitu yang pertama antigen HBsAg. Antigen permukaan hepatitis B merupakan protein yang menunjukkan adanya infeksi aktif virus hepatitis B. Dalam penelitian ini, keberadaan HBsAg dalam serum manusia dianalisis dengan metode sandwich ELISA. Yang kedua, antibodi anti-HBsAg. Antibodi ini menunjukkan respon imun terhadap antigen HBsAg, menandakan kekebalan tubuh terhadap infeksi hepatitis B. Penelitian ini juga menganalisis keberadaan anti-HBsAg dalam serum menggunakan teknik ELISA yang sama. Selanjutnya yaitu ada metode dan cara pengujiannya. Metode yang digunakan yaitu Sandwich Enzyme Linked Immunosorbent Assay atau yang biasa disebut dengan ELISA. Lalu cara pengujiannya, yang pertama, mikroplet dilapisi dengan antibodi monoklonal atau anti-HBsAg atau 2G3-MAB sebagai antibodi penangkap. Lalu yang kedua, serum manusia ini ditambahkan yang memungkinkan HBsAg ini dalam sampel untuk berikatan dengan antibodi penangkap tadi. Lalu yang ketiga, konjugat antibodi anti-HBsAg atau 2G3-HRP atau 2G3-biotin
ditambahkan untuk mendeteksi antigen yang terikat. Lalu yang terakhir, aktivitas enzim HRP diukur menggunakan buffer substrat TMB, menghasilkan warna biru jika antigen itu hadir. Reaksi dihentikan dengan larutan penghenti dan absorbansi diukur pada 450 nanometer. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kit diagnostik berdasarkan sistem ELISA untuk mendeteksi antigen permukaan virus hepatitis B atau HBsAg dan antibodi terhadap anti-HBsAg dalam serum manusia. Sistem ini menggunakan antibodi monoklonal anti-HBsAg dan antibodi poliklonal yang telah dikembangkan di laboratorium peneliti. Antibodi monoklonal atau MAB dikonjugasi dengan horseradies peroksidase atau HRP dan biotin untuk meningkatkan keakuratan dan deteksi sensitivitas. Sistem ini dilakukan untuk menggantikan kit ELISA komersial yang mahal dan impor. Dalam penelitian ini, sistem ELISA buatan sendiri dibandingkan dengan kit komersial dengan menggunakan 280 sampel serum untuk HBsAg. Sistem ini menunjukkan kesesuaian hasil sebesar 96% dan untuk anti-HBsAg pada 173 sampel serum menunjukkan kesesuaian hasil sebesar 91%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kit berlabel biotin memberikan hasil yang sangat dekat dengan tingkat kesesuaian sebesar 97% jika dibandingkan dengan kit komersial. Pada gambar 6 dan 9 menunjukkan keakuratan pada sistem ini. Gambar 6 menunjukkan nilai absorbansi OD450 antara kit ELISA buatan sendiri dan kit komersial untuk HBsAg yang dimana hasil tersebut menunjukkan nilai yang signifikan pada sampel serum HBsAg positif dibandingkan dengan serum negatif. Gambar 9 menunjukkan nilai OD450 untuk mendeteksi anti-HBsAg yang sebanding dengan konsentrasi antibodi dalam sampel serum. Kedua diagram tersebut menunjukkan bahwa sistem ELISA buatan sendiri memiliki sensitif dan spesifikasi yang tinggi tanpa reaksi silang pada serum negatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dengan menggunakan antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal dapat menjadi alat diagnostik yang hemat biaya dan efektif untuk mengidentifikasi infeksi virus hepatitis B. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.